Halo guys, balik lagi sama gue Aditya Perdana Putra di channel Setir Kanan. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas satu hal yang simpel-simpel aja atau yang ringan-ringan aja, dan pastinya tetap memberikan wawasan buat kalian semua. Nah, video kali ini gue pengen ngebahas tentang deretan mobilnya YouTuber Indonesia. Nah, khususnya para YouTuber ini yang memang hobinya di bidang otomotif atau yang sering kita kenal dengan car enthusiast. Nah, mobilnya apa aja dan siapa aja YouTubernya tersebut? Simak terus videonya sampai habis. Oke, YouTuber pertama pastinya udah banyak yang tahu, yang sering kita kenal dengan sebutan Fitra Eri. Nah, Fitra Eri ini sebagai informasi tambahan aja ya, dia sebagai pembalap mobil yang memang sudah bergelut di bidang dunia otomotif, khususnya mobil itu udah bertahun-tahun lamanya, dan dia memang sudah menjadi pembalap senior di Indonesia gitu ya. Nah, selain dia menjadi pembalap, dia juga merupakan YouTuber yang mempunyai channel bernama Fitra Eri, dan kita tahu sendiri gitu ya, subscribernya sudah 1 jutaan ke atas. Dan menariknya, dia karena sebagai bisa dibilang karena antusias gitu ya, atau memang hobinya di bidang otomotif, dia mempunyai mobil-mobil yang terbilang sangat banyak gitu di rumahnya. Contohnya mobil yang pertama gitu ya, itu dia terdapat mobil Expander. Expander tuh yang menjadi mobil LMPV nomor 1 di Indonesia gitu ya, memang digunakan untuk sehari-hari. Terus ada Honda HR-V, terus ada juga mobil Toyota Alphard tahun 2013, terus ada juga mobil klasik yang dia punya yaitu BMW E36 yang 323i, habis itu ada BMW E30, kalau kalian masih awam gitu ya, BMW 30 tuh mobilnya Seaboy. Nah, itu Fitra Eri juga memiliki mobil tersebut. Lalu ada mobil sportnya juga nih Fitra Eri. Jadi dari berbagai genre mobil Fitra Eri punya. Nah, yang mobil sportnya ini adalah Mazda Miata. Mazda Miata ini dia juga punya 2 model gitu ya, model yang generasi pertama dan juga Mazda Miata yang generasi terbaru saat ini. Nah, yang terakhir yang baru dia beli adalah mobil Suzuki Jimny. Yang seperti kita tahu, Suzuki Jimny ini memiliki sejarah yang unik gitu ya. Nah, ini masih membahas dari mobil-mobil Fitra Eri gitu ya. Ada 2 mobil lagi yang dia punyai gitu ya. Itu adalah VW Golf MK7. Nah, satu lagi adalah yang dia baru beli untuk istrinya dia, yaitu adalah Mercedes-Benz A250 AMG Line. Nah, itu seperti yang kita tahu, harga secondnya aja dia masih sekitaran 400 jutaan, hampir 500 lah bahkan kalau yang memang kondisinya sangat baik. Nah, ini salah satu mobil dia atau mobil Fitra Eri yang diberikan untuk istrinya. Oke, kita masuk ke YouTuber yang kedua yaitu Omobi. Nah, Omobi ini mungkin bisa dibilang adalah musuh atau bisa dibilang saingannya dari Fitra Eri gitu ya. Nah, Omobi sendiri itu basicnya memang dia sebagai car enthusiast dan memang sudah bergelut di bidang otomotif yang sudah menekuninya dari beberapa tahun lamanya gitu ya. Nah, dia juga mempunyai bengkel yang pastinya bengkelnya bengkel mobil, jadi memang dia sudah sangat-sangat familiar lah dengan dunia otomotif, khususnya di dunia mobil. Nah, mobilnya sendiri, Omobi juga terbilang sangat-sangat banyak banget mobilnya gitu ya. Yang pertama yang kita tahu itu juga ada Suzuki Jimny juga, karena memang mereka bertiga, Ridwan Hanif, Omobi, sama Fitra Eri sedang membuat Jimny Challenge gitu ya. Jadi dia juga mempunyai Suzuki Jimny. Lalu berikutnya ada Xenia V8 Turbo yang memang Omobi ini modifikasi mesinnya dirubah menjadi mesin V8 Turbo. Nah, berikutnya selain mobil Xenia dan Suzuki Jimny, dia juga memiliki mobil BMW seri 7 atau yang sering kita kenal dengan 750EL tahun 94. Itu mobil-mobil paling mewah dan paling mahal pada zamannya. Lalu dia juga memiliki mobil yang baru dia beli untuk istrinya, yaitu VW Beetle Convertible yang atapnya bisa kebuka gitu. Nah, itu sangat-sangat menarik, mobilnya sangat-sangat bisa dibilang menjadi mobil yang rare atau langka juga di Indonesia. Dan Omobi juga ternyata mencintai mobil-mobil klasik. Nah, salah satu mobil klasiknya adalah Mercy Kebo, atau kalian bisa lihat sini ya, itu Mercy yang sangat-sangat klasik, sangat-sangat tua, dan Omobi punya mobil tersebut. Selanjutnya, YouTuber yang ketiga yaitu Ridwan Hanif. Nah, ini 3 serangkai ini pasti akan gue bahas gitu ya, karena memang 3 orang ini tidak bisa dipisahkan. Nah, yang ketiga ini adalah Ridwan Hanif. Nah, Ridwan Hanif sendiri memang mungkin bisa terbilang mobilnya yang paling sedikit dibandingkan yang lainnya seperti Fitra Eri ataupun Omobi gitu ya. Nah, mobil-mobilnya beliau itu
mulai dari ada Xpander Cross, terus ada juga Suzuki Jimny, terus ada juga mobil BMW seri 5 tahun 90-an juga yang memang pernah di-challenge juga bersama Fitra Eri dan Omobi. Nah, cuman Ridwan Harith ini BMW-nya yang seri 5 gitu ya. Nah, selanjutnya untuk mobil hariannya juga dia memiliki mobil Toyota Etios yang dia beli bekas taksi, jadi ex-taksi mobilnya Toyota Etios yang sudah dia modif juga. Dan yang menarik ada satu mobil yang dia beli hanya karena iseng. Karena kebanyakan orang yang bilang Mazda itu maintenance-nya atau biaya servisnya mahal. Lalu Ridwan Hanif ini membeli mobil Mazda 2 yang terbaru ini. Oke, kita masuk YouTuber yang keempat. Nah, untuk YouTuber yang keempat pastinya generasi milenial atau anak-anak muda zaman sekarang pasti udah pada tahu nih orangnya, yaitu Gofar Hilman. Nah, Gofar Hilman seperti yang kita tahu ya, dia seorang presenter sekaligus penyiar radio di salah satu radio komersil Indonesia gitu ya. Nah, Gofar Hilman ini menjadi salah satu penyiarnya. Nah, seperti yang kita tahu dia juga menjadi seorang YouTuber yang selalu berkutik di bidang dunia otomotif. Ya memang dia juga ada podcastnya dan sebagainya macam. Cuman dia tetap menjadi dirinya sendiri yang sebagai car enthusiast gitu ya. Nah, seperti yang bisa kita lihat sendiri gitu ya, Gofar Hilman sangat-sangat memiliki banyak mobil. Yang pertama kita bisa tahu yang dia miliki yang pertama adalah Golf MK1 gitu ya. Nah, berikutnya adalah BMW E36 Wagon. Nah, berikutnya juga yang mobil ketiganya adalah BMW E39 Wagon. Nah, untuk BMW yang E36 dan E39 Wagon ini bisa terbilang menjadi mobil yang sangat rare atau sangat langka di Indonesia. Namun si Gofar Hilman ini punya mobil tersebut. Nah, yang baru dia beli juga itu adalah mobil Mercedes-Benz C300 Wagon. Nah, mungkin si Gofar Hilman ini suka sama mobil-mobil wagon gitu ya. Dan si Gofar ini juga baru beli yang tadi gue bilang C300 Wagon yang konon katanya sedang direstorasi juga mobilnya, padahal menurut gue mobilnya udah bagus gitu ya. Dan yang terakhir yang abis dia restorasi full juga itu adalah Mitsubishi Delica yang katanya dia mengklaim menjadi Mitsubishi Delica terkeren gitu ya, tersekut bahasanya dia di Indonesia. Itu emang keren banget karena memang Gofar Hilman sendiri mempunyai hobi mungkin ya memodifikasi mobil hingga bagus menurut seleranya dia. Oke, kita masuk YouTuber yang kelima. Nah, YouTuber yang kelima pasti juga udah pada tahu ya, yaitu Atta Halilintar. Siapa lagi yang nggak tahu Atta Halilintar, karena memang dia seorang YouTuber nomor 1 se-Asia Tenggara. Itu gokil banget ya pencapaiannya dia yang sudah sampai 20 jutaan subscriber di channel YouTube-nya Atta Halilintar ini. Nah, seperti yang kita tahu, Atta Halilintar juga menjadi, bisa dibilang ya, dia pecinta otomotif juga atau car enthusiast gitu ya, sehingga mobilnya dia pun sangat banyak di garasi rumahnya. Yang pertama itu ada dari mobil Jepang, yaitu Toyota Alphard keluaran terbaru. Lalu bisa dibilang Atta Halilintar ini suka banget sama mobil sport gitu ya, karena dia juga punya Porsche Panamera Turbo di garasi rumahnya. Lalu ada juga mobil Jeep, yaitu Jeep Rubicon. Seperti yang kita tahu, Jeep Rubiconnya dia itu juga sudah di full restorasi, full modifikasi. Nah, berikutnya dia juga ada mobil idaman atau mimpi dari kecilnya dia, itu BMW i8. Seperti yang kita tahu, BMW i8 ini adalah salah satu mobil sport BMW yang menggunakan teknologi hybrid. Untuk BMW i8 ini memang sudah dijual. Cuman si Atta Halilintar ini udah langsung membeli mobil pengganti BMW i8 ini, yaitu Lamborghini Aventador-nya dia yang warna hitam itu. Oke, selanjutnya masih YouTuber pastinya, cuman ini YouTubernya itu genrenya beda karena dia adalah seorang YouTuber gamer gitu ya. Seperti yang kita tahu, pasti semuanya juga udah banyak yang tahu, yaitu Jazz No Limit. Nah, Jazz No Limit ini walaupun dia YouTuber gamer, ternyata di balik itu dia juga seorang car enthusiast atau pecinta dunia otomotif, khususnya di dunia mobil. Nah, kalau kita bahas mobilnya sendiri, untuk mobil hariannya dia sih memang bisa terbilang ya biasa aja gitu ya, Honda HR-V gitu ya. Cuman ternyata di balik atau selain mobil HR-V ini, dia punya banyak banget mobil sport. Mobil sportnya yang pertama itu ada Mercedes-Benz SLK 250. Nah, itu aja penampakan luarnya udah keren banget, mobilnya udah sangat-sangat sporty banget gitu ya. Dan harganya juga udah gila-gilaan, udah miliaran rupiah gitu ya. Dan tak hanya SLK 250 atau Mercedes-Benz SLK-nya itu, dia juga punya Ferrari California. Nah, cuman ada kabarnya memang Ferrari-nya ini udah dijual, cuman gue pribadi juga nggak tahu beneran udah kejual atau belum. Cuman menariknya, si Jazz No Limit
malah nambah mobil sport baru lagi, yaitu Lamborghini Aventador. Seperti yang kita tahu, Lamborghini Aventador aja udah belasan miliar gitu ya barunya. Itu gokil banget karena memang dia, yang kita tahu usianya aja masih muda, cuman udah sukses di usia dini gitu ya sebagai YouTuber gamer. Itu keren banget dan bisa dicontoh lah dari kesuksesannya Just No Limit ini. Oke, kita masuk ke orang yang terakhir atau YouTuber yang ke-7 gitu ya. Nah, YouTuber yang ke-7 juga udah banyak yang tahu, yaitu Arif Muhammad. Karena memang seperti yang kita tahu ya, Arif Muhammad itu menjadi role model atau panutan-panutannya dari laki-laki zaman sekarang gitu ya. Karena memang kesuksesannya di usia mudanya sangat-sangat patut dicontoh gitu ya. Dari punya banyak bisnis, terus dia sudah karirnya juga sangat-sangat baik gitu ya. Lalu yang terakhir adalah pastinya mempunyai banyak mobil yang memang bisa dikatakan mobilnya dia ada beberapa yang langka atau rare di Indonesia gitu ya. Nah, kita bahas satu persatu untuk mobilnya Arif Muhammad. Nah, Arif Muhammad sendiri yang pertama untuk mobil hariannya dia aja itu Toyota Alphard yang generasi terbaru gitu ya. Nah, berikutnya dia juga punya Suzuki Jimny yang baru-baru ini dia beli gitu ya. Suzuki Jimny yang harganya juga udah gila-gilaan, udah 500 jutaan. Dan pastinya Suzuki Jimny ini mungkin tiap tahunnya akan naik terus harganya. Lalu dia juga punya mobil sport gitu ya. Tepatnya Porsche 911. Seperti yang kita tahu di YouTube-nya dia sudah memodifikasi mobil Porsche 911 ini dengan memberikan balutan stiker di seluruh bodinya menjadi warna biru, dan itu sangat-sangat gokil, sangat-sangat keren. Lalu untuk mobil berikutnya dia juga punya Lexus RX 300 yang bisa dikatakan menjadi mobil SUV yang sangat-sangat mewah gitu ya, karena memang Lexus sendiri itu terkenal dengan kemewahannya. Nah, untuk mobil berikutnya di Arif Muhammad, mobil terakhir yaitu mobil datang dari negara Jepang, yaitu Honda Estilo. Karena yang kita tahu Honda Estilo ini menjadi mobil yang sangat diburu oleh anak muda zaman sekarang karena memang gayanya yang sangat-sangat stylish, namun mempunyai harga yang sangat gila-gilaan. Banyak banget mobil-mobilnya dari Arif Muhammad yang bisa memberikan kita atau ke-trigger gitu ya sebagai anak muda, khususnya laki-laki, untuk bisa mencontoh dari Arif Muhammad ini. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini membahas 7 deret YouTuber Indonesia, khususnya mereka-mereka yang pecinta otomotif pada dunia mobil atau car enthusiast gitu. Nah, kita bisa mencontoh mereka dari kesuksesannya ataupun mobil-mobilnya yang sangat luar biasa tadi gitu. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Gua Aditya Pradana Putra pamit undur diri. See you on the next video. Bye-bye.